Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Oleh lagi pada praktikum ketiga pengaturan sistem dengan komputer. Pada praktikum kali ini kita akan membahas terkait dataset. Sebenarnya pada saat teori kita sudah mempelajari apa itu dataset. Cuma pada saat ini kita akan mengulas kembali sebenarnya apa sih dataset itu dan apa manfaatnya dataset itu. Jadi kalau kita melihat di sini, kita flashback kembali ke mata kuliah kita. Mata kuliah kita adalah pengaturan sistem dengan komputer. Kita lihat bahwa pengaturan sistem dengan komputer itu bisa dibagi menjadi dua sebenarnya. Pada saat teori kita bisa melakukan secara manual ataupun dengan otomatis. Kalau manual itu kita tidak memerlukan dataset ya. Tapi kalau kita lakukan pengaturan sistem itu secara otomatis, maka kita perlu adanya dataset. Nah, fungsinya apa dataset? Ya nanti sebagai data pembelajaran atau data learning dari suatu algoritma yang kita terapkan untuk mengatur suatu sistem itu. Jadi intinya di algoritma nanti yang kita buat ini, yang akan kita pelajari selama satu semester ini, itu sangat memerlukan sebuah dataset ya, karena nanti yang kita pelajari itu pengaturan sistem secara otomatis dan dengan menggunakan komputer. Kita sudah pernah membahas bahwa kalau kita melakukan pengaturan sistem dengan komputer itu sama halnya kita mempelajari terkait machine learning ya. Jadi machine learning itu kan juga sama. Jadi kita itu membuat komputer itu supaya dia bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, belajar sendiri dengan apa tujuannya? Mungkin saja belajar suatu sistem gitu ya. Dia mempelajari suatu sistem sehingga dia nanti bisa mengontrol gitu ya, mengatur satu sistem itu secara otomatis. Gitu. Jadi katanya machine learning dengan pengaturan sistem dengan komputer ini sangat erat kaitannya gitu ya. Karena kita yang membahas terkait dengan sistem yang otomatis, maka kita akan membahas terkait machine learning juga di sini. Oke. Di machine learning itu dataset memang sangat diperlukan. Jadi pada saat komputer itu kita buat supaya dia bisa belajar mandiri ya, dia bisa belajar sendiri, dan saja ada dataset ya, dan saja ada data yang diperlukan oleh komputer itu supaya dia bisa belajar. Nah, data yang dibutuhkan oleh algoritma machine learning itu yaitu namanya dataset gitu ya. Oke, ini kita flashback saja karena di teori sudah saya jelaskan. Di dataset itu kita mengenal adanya instance dan feature ya. Jadi kalau instance itu adalah barisnya ini. Jadi ini ada baris ini, kumpulan instance ya. Kemudian kalau feature itu kan di kolomnya ini feature-featurenya nanti. Ada satu lagi nanti pada saat kita lakukan training atau pada saat kita melakukan atau langsung menggunakan algoritma machine learning, misal nanti kita menggunakan linear regression, jadi tentunya kan ada outputnya gitu ya. Nah, outputnya nanti itu dinamakan label di dalam dataset ini. Jadi nanti ada instant, ada feature, sama ada label nanti di ujung pojok paling kanan. Oke. Itu konsep awal dulu. Oke. Kemudian seberapa banyak sih sebenarnya data itu dibutuhkan? Oke. Ada kalanya di algoritma machine learning itu dia butuh banyak sekali data ya, untuk proses training ya. Ada juga yang hanya butuh data sedikit saja itu untuk proses training ataupun testing. Oke.
Jadi sangat tergantung dengan tujuan kita gitu, sangat tergantung dengan mau machine learning itu nanti mau dibuat apa gitu. Oke. Kemudian di dalam dataset itu sebenarnya kita bagi menjadi beberapa bagian gitu. Kita punya data nih, kita punya data ini, katakanlah kita punya original data set gitu. Misalkan katakanlah ini adalah 100 gitu ya. Data original set ini kita bagi menjadi dua. Nah, ada beberapa peneliti yang membagi dataset ini menjadi beberapa persentase. Jadi di training set ini ada yang membuat presentasi sebesar 80%, test setnya 20%. Oke. Di training set pun kita bagi menjadi dua, ada training set yang nanti kita gunakan untuk men-training gitu ya. Kemudian ada validation set gitu ya. Jadi ada kalanya setelah kita melakukan training, kemudian kita lakukan validation set ya, terhadap model yang sudah kita buat. Semisal modelnya itu masih kurang maksimal, kurang optimal, jadi kita bisa lakukan training lagi gitu maksudnya. Kita temukan lagi model yang paling optimal. Oke. Pembagiannya bisa jadi kalau tadi sudah saya katakan untuk training set 80%, test set itu 20%. Di training set dibagi 60% untuk training setnya, kemudian ada 20% untuk validation setnya. Oke. Untuk mengetahui model kita itu sejauh mana keberhasilannya, tentu saja kita harus menerapkan model yang sudah kita buat di training set ini ke dalam test set gitu ya. Jadi fungsi test set nanti itu seberapa optimal ya, seberapa bagus model yang sudah kita buat. Jadi di sini nanti kita baru tahu nanti itu bahwa model yang kita buat itu ini loh sudah 99,9% sesuai gitu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari seberapa banyak persentase kebenaran yang dihasilkan pada saat melakukan tes set gitu ya. Oke, jadi ini sudah saya selesai tadi. Jadi proses training set, kemudian ini ada proses validation set di sini, kemudian ketemukan ya predictive modelnya tadi itu. Nah, di predictive model tadi itu kita lakukan test setnya, nanti kita baru ketahuan seberapa bagus nanti performanya. Oke. Nah, di dalam proses dataset gitu ya, di dataset itu kita harus olah dulu. Jadi pada saat sebelum kita melakukan pemrograman di machine learningnya, dataset itu harus kita proses dulu. Nah, itu dinamakan dengan data preprocessing. Jadi data itu gimana caranya supaya data itu memang benar-benar sudah sesuai yang kita inginkan gitu ya, benar-benar nanti data itu sudah memang sesuai consume dari machine learningnya itu ya. Jadi di data preprocessing itu kita mengenal adanya format gitu ya, kemudian ada data cleaning, ada feature extraction, ada data modeling gitu ya. Untuk proses data atau data preprocessing ini saya mengambil dari dua literatur ya. Jadi saya mengambil untuk data preprocessing itu di ranah machine learning. Saya juga mengambil referensi data preprocessing itu di arah di data science pipeline seperti ini. Intinya hampir sama ya. Kalau di machine learning itu
proses atau data preprocessingnya itu melalui format dulu, kemudian data cleaning, kemudian feature extraction, kemudian ada data modeling. Di data scientist itu dari raw data mentahan itu, kemudian ada data wrangling, kemudian dilakukan data cleansing, kemudian dilakukan data preparation. Nah, hampir sama gitu loh. Di prosesnya itu hampir sama. Intinya pada saat data mentah itu didapat, maka kita lakukan format dulu, atau kita lakukan data wrangling dulu. Ini penyeragaman dulu ya. Kita seragamkan dulu, kita samakan dulu. Di data yang didapat itu bisa jadi data yang didapat itu tidak seragam gitu ya. Contohnya seperti apa sih yang tidak seragam gitu ya. Contohnya misalkan ini katakanlah kita adalah suatu perusahaan besar gitu ya. Kemudian kita punya sales marketing di beberapa negara. Tentu saja di masing-masing negara itu punya bahasa sendiri, punya currency sendiri gitu ya. Nah, pada saat kita ingin mengumpulkan data-data sales itu di berbagai negara, tentu saja data formatnya kan beda-beda karena bahasanya beda. Bisa jadi nanti ini bahasa Inggris, satunya bahasa Prancis, kemudian mata uangnya yang satunya dolar, satunya euro. Nah, itu semua harus disamaratakan dulu ya, disamakan dulu ya, diseragamkan dulu. Maka pada tahap ini kita namakan dengan tahapan format data atau nanti tahapan data wrangling. Jadi kita seragamkan dulu ya. Kenapa? Nanti agar data itu mudah dipahami. Bayangkan kalau misalnya dalam satu dataset itu data yang didapat itu feature-nya dalam satu kolom itu berbeda-beda. Misalkan satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Prancis, satunya bahasa Cina dan sebagainya. Terus nanti pada saat kita melakukan training atau kita langsung masuk ke machine learning, pemrogramannya akan susah gitu loh, karena berbeda-beda formatnya. Contoh lain misalkan format data itu ya, format datanya yang dalam satu feature tadi mungkin saja datanya itu berbeda, satu data string, satunya data integer ya. Misalkan kita punya salah satu di negara India, salah satu kedua di negara Amerika. Nah, kita aminkan data itu numerik ya. Misalkan di Amerika nulis angka gitu ya, 1 2 3 4 dan sebagainya. Tapi yang di sales India karena salah persepsi gitu, salah pemahaman, dia nuliskan 1 dengan huruf, dengan kata, misalnya 1 2 dengan 2 DUA gitu ya. Terus saja kalau misalnya digabung jadi 1 karena kolomnya itu sama, feature-nya sama, terus saja nanti kan terjadi perbedaan format gitu. Satunya string, satunya integer misalkan. Maka nanti pada saat pemrosesan akan sangat misalnya ini di machine learning akan sangat menyusahkan gitu, dan susah diproses. Satunya integer, satunya string, itu saja kan susah, makanya dilakukan formatting gitu. Kemudian yang kedua adalah data cleaning atau data cleansing gitu ya, bersama. Itu pada tahap ini, pada step ini kita, karena data yang sudah didapat tadi kan sudah formatnya sudah sama semua misalkan ya, ternyata di dalam kumpulan data itu ada data yang miss gitu, misalkan ya, ada data miss, ada data yang redundant, atau duplikasi data gitu. Tentu saja itu akan menyusahkan juga pada saat sudah masuk ke pemrograman machine learningnya gitu, atau ke salah satu algoritmanya. Maka kita harus membersihkan data-data itu. Bisa jadi kalau misalkan nggak ada feature-nya, kita bisa hapus ya. Atau kalau misalkan di feature-nya
di bagian feature-nya kosong, bisa jadi kita menggunakan algoritma lagi, algoritma sendiri, misalkan algoritma KNN itu yang sudah kita pelajari di teori, itu untuk mengisi nilai yang kosong itu. Jadi pada saat data preprocessing sebenarnya kita juga menerapkan salah satu algoritma juga di sini gitu, untuk memproses datanya ini. Jadi sebelum masuk ke benar-benar yang kita inginkan machine learning itu, kita lakukan data preprocessing itu, bisa jadi kita menerapkan beberapa algoritma di dalam algoritma machine learning ya, di dalam proses itu. Misalnya saya katakan, misalkan data itu ada yang miss gitu, ada yang hilang, misalnya kolomnya sama nih di instan, ternyata ada salah satu instan dan kolomnya itu kosong, maka bisa kita lakukan mungkin k-means, atau kita bisa lakukan kita menggunakan KNN dia, kan dicari yang kedekatannya gitu ya, nanti dia ikut yang mana, ikut yang disamakan dengan yang atas atau yang bawah gitu kan ya. Nah, itu kita lakukan di data cleaning ini. Atau misalkan kita itu mendapatkan data set itu beberapa gambar, ternyata ada beberapa gambar itu ada tandanya, ada markingnya, dan itu bisa kita hapus dulu, kita hilangkan dulu gitu ya. Jadi proses itu dinamakan data cleaning gitu ya. Jadi setelah formatnya sesuai ini semua, kemudian data cleaning kita cleaningkan semua gitu ya. Jadi data itu memang sudah benar-benar sudah bersih, tidak ada data yang miss, tidak ada data yang redundant, tidak ada data yang data yang duplikasi gitu ya, atau data yang tidak relevan gitu ya. Misalkan yang penulisan yang input datanya itu adalah huruf tadi atau angka 1, 2, 3, 4, kemudian ternyata data yang masuk adalah string atau mungkin kalimat, nggak relevan, maka kita bisa hapus. Kemudian langkah selanjutnya adalah feature extraction. Kalau di data science pipeline itu langsung masuk ke data preparation. Sebenarnya bersama ini data preparation dengan data cleansing. Dalam satu bagian di preparation itu memang ada data cleansingnya. Cuma bisa saya tekankan di sini, data preparation ini nanti arahnya ingin menghapus data-data yang dominan, misalkan gitu ya, data-data yang dominan bisa kita hapus, karena nanti bisa jadi nanti itu membuat sistem di machine learning-nya nanti pada saat kita program di machine learning itu jadi kacau gitu. Semisal apa? Semisal gini, kita punya data set sensor suhu gitu ya, suhu ruangan. Misalkan kita rekam atau kita rekod data suhu itu selama 24 jam. Selama 24 jam itu kita ambil datanya setiap 30 menit sekali gitu ya, diambil. Jadi setiap 30 menit sekali kita ambil, setiap 30 menit sekali kita ambil. Jadi 1 jam itu ada 2 data, jadi selama 24 jam ada 48 data. Misalkan di dalam 48 data itu data ke 1 sampai ke 10 atau sampai ke 24 misalkan gitu ya, itu data suhunya itu 25 derajat Celcius. Ternyata di data 26 itu suhunya 100 derajat Celcius. Di data data ke 27 misalkan gitu ya, itu suhunya kembali lagi ke 25 derajat Celcius. Kemudian di data mungkin 30 itu datanya kembali ada 90 derajat Celcius. Nah, data-data yang sangat dominan itu, maksudnya di sini yang sangat berbeda lah, yang berbeda dengan data yang seharusnya, itu bisa kita hilang. Jadi kita bisa hilangkan data itu atau diproses menggunakan KNN atau k-means gitu ya, sehingga nanti datanya itu menjadi rata-rata. Jika itu sudah selesai, maka data itu nanti sudah siap untuk diolah di machine learning. Kembali lagi di sini, di proses data preprocessing di machine learning ini, setelah data clean ya, bersih, maka dilakukan feature extraction. Feature extraction itu apa sih sebenarnya?
dan tujuannya apa gitu. Jadi kalau di feature extraction memang tujuan utamanya adalah salah satunya gitu ya, mengambil informasi yang terpenting dari data yang diolah. Jadi kita itu hanya mengambil data yang penting saja dari data yang diolah. Ini arahnya ke feature ini, di feature ya. Contohnya gini, contohnya kita kan sudah pernah bahas terkait neural network gitu. Pada saat kita bahas terkait neural network itu kan saya sudah pernah tunjukkan contoh beberapa macam gambar kelelawar gitu ya. Kelelawar dan ikan gitu ya, dan yang lainnya ya, misalkan dua ini aja lah, kelelawar dan ikan ya. Kita nantinya di machine learning itu nanti kita ingin membedakan bentuknya saja, jadi membedakan antara ikan dengan kelelawar itu berdasarkan bentuknya gitu. Maka misalkan kita dapat gambar itu berupa keseluruhan ya, misalnya gambar itu satu frame itu gambar berwarna dengan gambar dataset itu macam-macam bentuk kelelawar gitu ya, kemudian macam-macam bentuk ikan. Nah, yang kita inginkan sebenarnya kan cuma bentuk luarnya saja, gitu, shape-nya saja. Jadi kita hanya perlu mendeteksi pinggiran-pinggirannya saja atau edge detection. Maka kita lakukan feature extraction sehingga yang kita dapatkan itu nanti hanya bagian pinggirannya saja masing-masing bentuk. Di kelelawar itu seperti apa, di ikan seperti apa, dan kita tidak perlu mengetahui warnanya sedetail mungkin gitu ya. Kita hanya butuh bentuknya. Oleh sebab itu kita rubah dulu nih yang warna, yang gambarnya berwarna menjadi bisa jadi hitam putih gitu ya, atau di grayscale ya, atau dihitam putihkan lah gitu ya. Maka itu akan memperkecil jumlah data yang akan diolah sama machine learning nanti gitu ya. Artinya yang berwarna gitu ya, tentu saja datanya kan banyak nih, satu pixel aja ada RGB gitu ya. Nah kalau seperti ini kita sudah rubah, kita sudah extraction, feature-nya menjadi hitam putih dan kita hanya mendeteksi hanya pinggiran saja gitu ya, edge detection saja gitu ya. Maka yang kita tidak inginkan mungkin dikasih warna putih, kemudian yang edge-nya itu mungkin warna hitam. Maka nanti itu sangat membantu pada saat masuk ke proses machine learning-nya. Jadi yang kita inginkan hanya feature-feature atau informasi yang penting saja. Contoh lain mungkin pemisahan warna gitu ya, separasi warna atau pemisahan warna di dalam satu gambar gitu ya, di proses itu ya. Mungkin tadi yang sudah saya katakan tadi, tidak semua gambar warna di dalam gambar itu kita inginkan gitu ya. Bisa saja yang kita ingin hanya bentuknya saja, maka kita harus rubah warnanya gitu ya. Kemudian ada contoh lain, misalkan kita punya gambar angka gitu ya, angka huruf lah ya, lebih mungkin angka lah, angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di dalam satu frame itu ada angka 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk mempermudah nanti pengolahan di machine learning, bisa jadi gambar angka itu kita rubah menjadi nilai biner gitu ya. Jadi kita tidak usah mengambil gambarnya gitu. Gambar mungkin kita agak
perlu ini ya, perlu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan kalau misalkan dalam satu frame itu kita misalkan satu gitu ya, kita tinggal kita kasih kita kotak-kotaki gitu ya, kita kotaki nanti di angka di yang angka itu nanti warnanya hitam misalkan gitu ya. Nah, hitam nanti bisa jadi itu mengindikasikan warna 1 misalkan, maka yang putih dianggap nilai 0. Maka kita bisa ambil di satu baris itu binarinya berapa, di baris yang lain binarinya berapa gitu ya. Jadi intinya di feature extraction ini agar proses komputasi nanti itu lebih cepat gitu, dan konsumsi memori itu lebih rendah, karena tidak semuanya data yang didapat dari dataset mentahnya tadi itu dipakai gitu. Karena kita pakai bisa jadi yang tadi itu dari yang warna yang resolusinya besar terus saja makan memori yang besar sehingga nanti pada saat pemrosesan itu lebih lama gitu ya prosesnya, dan butuh kapasitas memori yang lebih besar. Maka itu kita ekstraksi gitu ya. Kita rubah ke black and white, tentu saja resolusinya lebih rendah gitu ya, sehingga komputer nanti atau proses komputasinya lebih cepat dan memori yang dikonsumsi nanti lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah data modeling. Pemodelan data diperlukan agar data dapat disimpan dalam database gitu ya. Intinya di proses data modeling itu adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil tetap menyediakan akses dan pelaporan yang lengkap. Intinya kita itu data tadi itu ya sudah selesai semua ya, sudah diproses semua, dan kita harus lakukan penyimpanan data itu gitu ya, sehingga nanti data itu bisa diproses. Semisal di sini kita simpan dalam bentuk CSV atau dalam bentuk RDBMS, SQL dan lain-lain. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagaimana caranya kita memproses data itu. Yang pertama kita akan mengimport dulu data dari file berupa CSV. Misal kalau di praktikum nanti sudah saya share atau sudah saya upload di Classroom. Jadi ada beberapa dataset yang sudah saya share di Classroom. Oke, kita cek dulu.